Novel Asam Manis Stella, episode 47. Keesokan harinya, pagi-pagi Kak Anggun sudah dijemput teman-temannya yang akan pergi ke pantai. Stella pun sudah siap dengan berkas-berkasnya, menunggu Salim menjemputnya ke rumah Madam Aminah. Sesampainya di rumah Madam Aminah, Stella sempat berbincang sebentar. Wanita parubaya asal Mesir yang baik hati. Bahasa Inggrisnya tidak terlalu lancar, namun Arabnya fasih. Stella kadang tak mengerti yang dimaksud Madam Aminah, dan kadang Salim menjelaskan artinya. Stella senang juga ngobrol dengan Salim, karena beliau orang yang cerdas, bisa beberapa bahasa, dan pandai bergaul. Salim menganggap Stella sebagai adiknya sendiri. Salim mempunyai keluarga yang tinggal di India, tepatnya di Kerala. Sebagian besar warganya adalah umat Muslim, dan mereka kebanyakan mengadu nasib di luar negeri, terutama Timur Tengah. Salim pun sudah hampir 5 tahun tinggal di Qatar, dan bekerja sebagai supir online, dan menjadi supir langganan Kak Anggun. Tidak heran jika dia fasih berbahasa Arab dan mengetahui jalan dan jalur di Qatar. Di perjalanan pulang menuju mes, handphone Stella berdering dan terdengar suara Kak Anggun samar-samar. "Gimana Stella, kontraknya lancar?" "Sukses Kak, Madam Aminah perpanjang 6 bulan ke depan." "Alhamdulillah, dia sudah kasih DP-nya kan?" "Sudah, tenang saja. Kakak senang-senang saja di pantai. Urusan di sini beres. Aku lagi jalan pulang sekarang." Oke, good job. Nanti aku pulangnya agak malam ya. Kalian tidur saja duluan. Jangan lupa bilang Dede buka kunci nanti malam." "Siap Kak, laksanakan." Dan telepon pun ditutup. "Hush." Salim bertanya. "Anggun." "Oh, oke. Monitoring, right?" "Ya, haha." Dan mereka pun tersenyum bersamaan. Sesampainya di rumah, Stella langsung menyimpan semua berkas-berkas dan uang rial yang didapatnya dari Madam Aminah. Karena minggu depan para karyawan gajian, Stella pun sibuk menghitung pendapatan harian dan kontrak-kontrak yang masih didatanya. Tak lama, Teteh Nur dan Teh Dede datang sepulang kerja. Rupanya Salim langsung menjemput mereka setelah mendrop Stella. Stella baru teringat jika dirinya pun harus menghubungi Tuan Abdullah yang akan memperpanjang kontraknya 2 hari lagi. Dia harus memastikan Tuan Abdullah untuk perpanjang atau tidaknya. Namun, bahasa Arab Stella pun masih terbata-bata. Stella meminta Teh Nur untuk menelpon. "Teh, nanti tanya sama Tuan Abdullah mengenai kontraknya mau lanjut atau gimana. Ini aku telepon sekarang ya." Tak lama Tuan Abdullah mengangkat teleponnya, dan Teteh Nur langsung berbicara sesuai dengan instruksi Stella. "Deal Teh, perpanjang gak Teh?" "Iya, perpanjang. 3 bulan dulu katanya. Nanti lusa Teteh disuruh ke rumah Tuan Abdullah buat tekan kontraknya." "Alhamdulillah, lancar ya. Makasih ya Teh. Nanti kita minta traktiran nih sama Kak Anggun. Kontrak ada yang diperpanjang." "Iya Teh. Atur aja, kita mah ngikut." Stella pun tersenyum senang sambil membuka lemari makanan untuk persiapan makan siang bersama. Menu makan siang hari ini sayur asam dan ikan asin ala Teh Nur. Barang-barang dan bahan masakan Indonesia mudah didapatkan di toko seperti Katindo yang memang khusus menjual barang dari Indonesia, sehingga warga asal Indonesia tidak perlu khawatir kangen masakan Indonesia. Selain toko tersebut, ada juga restoran yang menjual masakan khas Indonesia. Semuanya tersedia di sana.
Setelah makan siang selesai, Stella merebahkan badannya ke kasur dan terlelap. Yang lainnya juga tidur di kamar masing-masing. Musim dingin yang pertama bagi Stella nampaknya harus membiasakan diri. Di pagi hari saja, dia harus mandi pakai air hangat. Dingin yang hampir 18 derajat membuat hari semakin dingin dan enggan keluar rumah. Hampir jam 9 malam, Kak Anggun sampai di rumah dan langsung masuk ke kamarnya. Karena sudah malam juga dan semuanya sudah lelah, Stella pun kembali tidur. Semuanya sudah sepi dan terlelap. Besok pagi mulai beraktivitas lagi. Keesokan paginya, seperti biasa, saat subuh semuanya sudah terbangun dan mulai bebenah membersihkan rumah. Stella mulai menyiapkan kwitansi untuk para klien hari ini. Teteh Nur dan Teh Dede kerja bareng ke rumah Madam Aisyah. Dan yang lainnya juga sudah memiliki jadwal masing-masing. Kak Anggun keluar kamar dan ngobrol pendek dengan Stella sambil menyiapkan planning jadwal bulan depan. Mood Kak Anggun sepertinya kurang bagus. Entah apa yang sedang terjadi, tapi Stella tak mau ambil pusing. Stel, kamu besok ke rumah Tuan Abdullah ya? Rencananya dia mau perpanjang kontrak. Iya, sudah deal kok Kak, 3 bulan dulu perpanjangannya. Kemarin aku minta tolong Teh Nur untuk telepon Tuan Abdullah, dan dia setuju. Ini uang dari Madam Aminah, perpanjang kontrak Syariah. Oh, kamu sudah nelpon? Ya sudah, bagus deh, tinggal ke rumahnya kasih surat kontraknya. Siap Kak, sudah aku siapkan semuanya. Good, baguslah kalau begitu. Usai sarapan, semua karyawan bergiliran untuk mandi dan siap-siap berangkat kerja. Kak Anggun seharian berdiam di rumah sambil karaokean dari aplikasi di HP-nya. Dan Stella sibuk membuat proposal dan surat kontrak karena semua karyawan pergi bekerja. Di hari yang masih dingin, membuat badan Stella lemas dan enggan keluar kamar. Kak Anggun pun lebih memilih berdiam di kamarnya. Lumayan bosan juga di kamar. Stella keluar menuju halaman depan. Dia tidak berani keluar lebih dari itu, karena dia tahu tidak memiliki ID card. Samar-samar Stella mendengar teriakan dari arah dalam, dan rupanya Kak Anggun terdengar sedang berdebat dengan seseorang. Rupanya Kak Anggun sedang adu mulut dengan Tuan Karim. Ada apa lagi ya? Ucap Stella dalam hati. Beberapa menit kemudian, Kak Anggun keluar dari kamarnya dan duduk di depan Stella. Kurang ajar tuh si Karim, mau ngatur-ngatur seenaknya. Memangnya ada masalah apa lagi Kak, Tuan Karim? Stella penasaran. Jadi tuh, dia mau ambil semua anak-anak yang menggunakan visa dia termasuk kamu. What? Mata Stella tercengang. Lalu gimana? Kakak mau kasih kita ke Tuan Karim? Ya enggak lah. Sebisa mungkin aku usahakan semuanya ikut aku. Masalahnya, dia nuntut visanya kembali, atau anak-anak naungannya dia minta. Aku jadi bingung. Kak Anggun dan Stella terdiam. Stella tak mengerti kenapa ini dipermasalahkan. Yang dia tahu saat ini bekerja dengan Kak Anggun dan digaji olehnya. Seharian Kak Anggun tidak makan dan hanya terdiam sambil melihat-lihat HP-nya. Stella pun sungkan untuk mengajaknya ngobrol saat ini. Karyawan lainnya belum mengetahui hal ini, dan mungkin mereka akan diberitahu. Beberapa hari, suasana hati Kak Anggun tidak enak. Semua karyawan pun takut untuk menegurnya. Hari ini Kak Anggun dan Stella datang ke kantor dan menemui Tuan Karim. Mereka mulai bernegosiasi, namun masih belum ada titik terang, karena keduanya bersikeras mempertahankan argumen mereka masing-masing.
Stella mulai merasa tidak nyaman dan bingung, karena belum ada keputusan yang membuat kedua belah pihak setuju. Kak Anggun pun mengajak Stella untuk pulang. Sepanjang jalan, Kak Anggun menggerutu, dan Stella hanya mendengarkan. Bukan hanya itu saja, hari ini menjadi hari yang terburuk bagi Stella. Dirinya melihat Teteh Dede berseteru dengan Teteh Engkom, dan Stella berusaha melerai mereka. Teteh Dede, kenapa sih selalu cari gara-gara sama Teteh Engkom? Aku perhatiin, kalian selalu bertengkar. Teh Dede memangnya gak suka sama Teteh Engkom? Teh Dede mulai menangis dan sesak napas. Rupanya asmanya kambuh. Semuanya menggotong Teh Dede ke dalam kamar, dan ada yang membuatnya air teh hangat. Sementara itu, Kak Anggun terkaget-kaget dan mulai memarahi semuanya. Kalian ini pada gak tahu diri ya? Gue lagi pusing juga, malah kalian tambah-tambah. Kamu lagi, Stel. Kenapa sih? Kamu apakan sih Dede sampai kayak gitu? Aku gak suka aja Kak kalau Teteh Dede selalu berantem sama Teh Engkom. Aku hanya berkata apa adanya saja. Aku gak betah saja lihat mereka terus-terusan begitu. Terus mau kamu apa? Pulang ke Indonesia? Pulang saja sana. Kakak ngusir aku? Oke, aku pulang besok. Seru Stella dan dia pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Suasana semuanya emosi dan memang panas. Bersambung.